Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira mazidan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dimanapun berada, sahabat FB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Di pagi yang penuh barakah ini kita kembali bertemu dalam majelis rutin kita, yaitu tausiah. Dan pada pagi ini insyaallah kita akan mengkaji tentang waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang Allah masukkan dalam golongan hamba-hambanya yang senantiasa dalam kebaikan, kebahagiaan, dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Salah satu dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling indah adalah As-Samad. Zat tempat bergantung segala sesuatu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah adalah satu-satunya tempat kita bergantung. Semua makhluk di dunia ini menggantungkan urusannya kepada Allah Jalla wa'ala. Baik urusan rezekinya, urusan jodohnya, urusan pekerjaannya, urusan keluarganya. Semua urusannya digantungkan kepada Allah. Karena Allah adalah tempat bergantung. Kita adalah makhluk yang fakir. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian adalah orang yang sangat membutuhkan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Salah satu sarana untuk menggantungkan urusan kepada Allah Jalla wa'ala yang sangat mudah untuk kita lakukan, sangat sederhana untuk kita praktekkan, adalah dengan selalu berdoa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian mempermaklumkan, berdoalah kepadaku, aku pasti akan mengabulkan doa-doa kalian. Ayat yang mulia ini adalah perintah, anjuran dari Allah Jalla wa'ala kepada kita
untuk kita selalu berdoa kepadanya. Kita menggantungkan urusan kita yang besar dan yang kecil kepada Allah Jalla wa'ala. Yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Yang sukar maupun yang mudah. Karena hanya dengan berdoa kepada Allah, urusan kita menjadi mudah dan gampang. Saudaraku kaum muslimin, sahabat FB yang dimuliakan Allah. Kita ketahui bersama, doa itu adalah ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Doa bahkan intisarinya ibadah. Kata Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari, buah daripada ibadah. Doa juga merupakan senjata orang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Senjata bagi orang beriman. Dalam kondisi apapun. Bahkan ketika dia terjepit sekalipun. Ya, cukuplah baginya mengangkat tangan. Meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Allah berikan dia solusi atas semua masalah yang dia hadapi. Di samping itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, doa adalah cahaya. Ya, setiap kali kita berdoa, maka bertambah cahaya di dalam hati kita. Bertambah cahaya dalam kehidupan kita. Bertambah cahaya pada setiap urusan-urusan kita. Maka janganlah kita merasa lemah di dalam berdoa. Jangan kita enggan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Namun demikian saudaraku yang dimuliakan Allah, tentu agar doa kita dikabulkan Allah, agar doa-doa kita diterima Allah Jalla wa'ala, ada waktu-waktu pilihan yang seyogianya bagi setiap hamba yang beriman memperhatikan waktu-waktu tersebut, agar doa kita insya Allah menjadi bagian dari doa yang mustajab. Ada 10 waktu yang diinformasikan atau yang dijelaskan oleh para ulama kepada kita semua, yang termasuk waktu-waktu mustajabnya doa. Yang pertama yaitu sepertiga malam terakhir. Inilah waktu yang paling mustajab. Dan para ulama sepakat ini adalah waktu terbaik alal itlaq, yaitu sepertiga malam terakhir. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylah ila sama'id dunya." Rabb kita Allah Jalla wa'ala senantiasa turun setiap malamnya ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul al-lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Yaqul, lalu Allah berfirman, "May yad'uni fa astajibu lah." Barang siapa yang meminta, maka aku akan kabulkan permintaannya. May yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang memohon kepadaku, kata Allah, maka aku akan berikan permohonannya. Wa may yastaghfiruni aghfir lahu. Barang siapa atau siapa saja yang meminta ampunan, maka aku akan ampuni, kata Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Hadis ini adalah tawaran kepada orang-orang beriman untuk berdoa kepada Allah pada sepertiga malam terakhir. Waktu di mana Allah turun ke langit dunia, mendengar doa-doa makhluknya,
melihat, memperhatikan, bahkan menjanjikan bahwa doa itu diijabah oleh Allah Jalla wa'ala. Maka mari kita jaga doa kita di sepertiga malam yang terakhir. Saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat Ebbi dimanapun berada, sepertiga malam terakhir itu dimulai sejak jam 2:30 malam sampai dengan jam 4:30. Itulah sepertiga malam terakhir. Maka mari kita sisihkan waktu terbaik kita untuk kita bangun pada sepertiga malam terakhir dengan harapan semoga doa-doa kita diijabah Allah Jalla wa'ala. Waktu mustajab yang kedua yaitu setelah salat 5 waktu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'?" Doa mana yang paling didengar oleh Allah Jalla wa'ala? Doa mana yang paling diijabah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jauful lailil akhir wa duburus salawat al-maktubat." Doa yang paling diijabah oleh Allah itu adalah pada sepertiga malam yang terakhir dan setelah sholat 5 waktu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankan. Memang ada perbedaan pendapat para ulama tentang makna hadis ini. Sebagian mereka mengatakan yang dimaksud dengan duburus salawat al-maktubat yaitu sebelum salam dari salat kita. Artinya setelah kita tahiyat, setelah kita bersalawat kepada Nabi SAW dan sebelum kita salam, itulah yang dimaksud dengan dubur as-salawat al-maktubat. Ya, karena itu kita dianjurkan memperbanyak doa sebelum salam. Saudaraku rahmati Allah. Di antara doa yang sangat dianjurkan adalah meminta perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Ya. Namun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau namanya Al-Adhkar, beliau meletakkan hadis ini pada bab zikir setelah salat 5 waktu. Ya. Sehingga ini isyarat dari beliau bahwa doa yang mustajab adalah doa setelah salat 5 waktu, yaitu setelah salam. Kemudian waktu yang ketiga, di antara waktu yang mustajab untuk berdoa antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu du'a bainal adhani wal iqamah." Doa itu tidak akan ditolak antara azan dan iqamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dan sanadnya hasan dan sanadnya sahih. Ya. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita para pemirsa pentingnya kita berdoa di antara azan dan iqamah. Ya. Baik itu doa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, itu doa setelah azan maupun doa-doa yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan hadis ini juga sekaligus mengisyaratkan pentingnya hadir di masjid di awal waktu, karena mereka yang hadir di masjid di awal waktu akan punya kesempatan yang luas, baik untuk sholat sunnah qobliyah, kemudian menjawab azan, lalu setelah itu dia berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Apalagi doa setelah azan itu adalah salah satu jembatan kita meraih syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku para pemirsa, sahabat Ebbi yang dimuliakan Allah, waktu keempat
Di antara waktu yang mustajab adalah pada saat kita sujud. Ya, pada saat kita sujud. Ya, di semua rakaat salat. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru ad-du'a." Artinya tempat yang paling dekat ya antara hamba dengan Allah Jalla wa Ala adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa. Ya, subhanallah. Tidak ada jarak antara hamba dengan Tuhannya ketika sujud. Ya. Maka perbanyak doa saudaraku yang dimuliakan Allah. Jangan buru-buru kita angkat kepala kita. Jangan buru-buru ingin cepat-cepat selesai. Nikmati salat Anda. Terutama ketika Anda sujud. Ya. Anda sedang meletakkan sesuatu yang paling berharga dari diri Anda. Yaitu dahi. Ya, di tempat yang paling rendah. Yaitu lantai. Kadang-kadang di atas tanah. Ya. Apa maknanya ini? Maknanya adalah sebuah pengakuan atas kelemahan diri kita. Pengakuan bahwa kita ini hamba yang hina di hadapan Allah yang Maha Mulia. Maka pada saat seorang hamba telah menghinakan diri di hadapan Allah Jalla wa'ala di dalam salatnya yang khusyuk, lalu ia berdoa, maka doanya ini insya Allah menjadi doa yang mustajab. Ya. Subhanallah. Saudaraku, perbanyak doa ketika sujud. Dengan doa yang disunnahkan oleh Nabi SAW maupun dengan doa-doa yang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Waktu yang kelima dari waktu yang mustajab adalah di hari Jumat. Ya, di hari Jumat. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau ditanya tentang keutamaan hari Jumat. Maka beliau bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah." Ya, wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Kata Nabi, pada hari Jumat itu ada satu waktu, ya, tidaklah seseorang salat pada saat itu, lalu dia berdoa bertepatan dengan waktu tersebut, ya, dia meminta baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, ya, maka doanya insya Allah akan diterima Allah. Permohonannya akan diijabah oleh Allah. Lalu Nabi SAW yuqalliluha, ya, mengatakan bahwa waktu itu sangat sempit, ya, arti terbatas waktu itu. Para ulama rahimahumullah berbeda pendapat tentang waktu yang dimaksud di hari Jumat ini. Ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan itu sejak khatib naik ke atas mimbar sampai dengan selesainya salat Jumat. Ini waktu yang pertama, ya. Pendapat yang kedua, yaitu setelah sholat asar dilaksanakan hingga terbenamnya matahari. Dan yang ketiga, beberapa saat sebelum terbenam matahari di akhir hari Jumat. Ya. Ketiga pendapat ini tentu memiliki argumen, memiliki alasan tersendiri. Namun pendapat yang paling kuat, insya Allah adalah pendapat yang terakhir, yaitu beberapa waktu menjelang terbenamnya matahari. Maka perbanyak doa pada saat itu, kaum muslimin rahmati Allah Jalla wa'ala. Yang keenam dari waktu yang mustajab adalah pada saat azan berkumandang. Jadi ketika kita mendengar azan, ya, maka berdoalah kepada Allah. Bisa dengan cara menjawab, ya, ucapan muadzin, bisa juga dengan Anda berdoa pada saat itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ada 2 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, saat azan.
berkumandang. Dan yang kedua, inilah yang ketujuh dari waktu yang mustajab adalah saat turunnya hujan. Ya. Jadi ketika hujan pertama kali turun, ya, pada saat itu Anda berdoa kepada Allah, ya, karena hujan itulah rahmat dari Allah, ya, air yang diberkahi, air yang suci. Ketika hujan membasahi tubuh Anda pertama kalinya, ya, angkatlah tangan, berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Karena saat itulah saat-saat yang mustajab. Sebagaimana hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan sanadnya sahih, "Thintan ma turaddan ad-du'a." Ada dua waktu di mana doa tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama ketika azan berkumandang, dan yang kedua wa tahta al-matar, ketika turunnya hujan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka hadis ini tentu perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, terutama mereka ketika hujan turun mereka berbondong-bondong untuk main hujan, ya. Sebagai orang tua tentu kita masukkan kepada mereka nilai-nilai keimanan kepada Allah Jalla wa'ala. Ajarkan tentang pentingnya doa ketika hujan turun, sehingga menjadi rahmat dan keberkahan bagi mereka semuanya. Kemudian yang ke-8, saudara rahmat Allah, waktu yang mustajab adalah hari Arafah, ya. Dan insya Allah sebentar lagi, beberapa minggu ke depan, kita akan menyaksikan hadirnya hari Arafah, ya. Hari Arafah itu, ya, tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah, dan saat ini kita sudah berada di minggu pertama bulan Dzulqa'dah, ya, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, atau minggu kedua bulan Dzulqa'dah, dan insyaallah sebentar lagi kita akan menyambut datangnya hari Arafah, ya. Kemudian dilanjutkan dengan hari Idul Adha. Maka hari Arafah termasuk hari atau waktu yang mustajab, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa, semulia-mulianya doa adalah doa di hari Arafah, ya. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli, dan sebaik-baik doa yang selalu aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah, yaitu doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini doa yang insyaallah dihafal oleh semua kita, bahkan dihafal oleh anak-anak kita, ya. Karena ini selalu kita ucapkan di akhir salat kita yang 5 waktu. Kemudian yang terakhir dari waktu diijabahnya doa oleh Allah Jalla wa Ala, yaitu ketika kita meminum air Zam-Zam, ya. Semoga kita semua, para pemirsa, sahabat FB yang dimuliakan Allah, diberikan rezeki oleh Allah untuk dapat meminum dari air Zam-Zam langsung di sumbernya di Makkah Al-Mukarramah. Semoga kita semua dimudahkan untuk umrah, ya, dimudahkan untuk haji, ya, berziarah ke tanah suci, lalu kita meminum air Zam-Zam. Nah, ketika Anda minum air Zam-Zam, usahakan Anda awali dengan doa, ya. Karena air Zam-Zam adalah air yang barakah, air yang diberkahi Allah, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'u Zamzam lima syuribalahu. Manfaat dari air Zam-Zam itu, kata Nabi, ya, tergantung kepada niat orang yang meminumnya. Ketika kita niatkan agar mendapatkan ilmu yang barakah, maka Allah akan anugerahkan kita ilmu yang barakah. Ketika kita niatkan dengan meminum air Zam-Zam agar tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, ya, maka Allah akan sehatkan kita insyaallah, ya. Ketika kita berdoa ketika minum air Zam-Zam agar keturunan kita, ya, dijadikan keturunan yang saleh, dijadikan penghafal Quran, dijadikan ahli ilmu, maka insyaallah Allah akan ijabah sesuai dengan keinginan, ya, dan niat orang yang meminumnya, ya. Dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita minum air Zam-Zam, sebagaimana sebuah hadis yang sahih, ya, beliau bersabda, Allahumma
inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan amal yang diterima. Ya. Inilah doa yang diajarkan kepada kita ketika kita minum air Zam-Zam. Kaum muslimin, para pemirsa, sahabat FB yang dimuliakan Allah, semoga tausiah singkat ini dapat memotivasi kita, mendorong kita untuk selalu kembali kepada Allah. Selalu menggantungkan urusan kita kepada Allah, Zat yang Maha Kaya. Dan tidak akan berkurang kekayaannya, walaupun semua makhluk ini setiap saat berdoa dan setiap saat Allah kabulkan doa dan permintaannya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah, ya. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam tausiah yang lain dengan tema yang berbeda tentunya insya Allah. Dan kami infokan kepada sahabat kami, sahabat FB, para pemirsa dimanapun berada, insya Allah mulai minggu ini, ya, kami akan mengadakan kajian rutin insya Allah setiap harinya satu kajian, ya. Insya Allah hari ini kita mulai dengan kajian kitab akidah. Dengan kitab akidah. Insya Allah antara nanti siang atau nanti sore sesuai dengan kelonggaran waktu yang kami miliki insya Allah. Semoga niat baik ini dilancarkan, dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada para sahabat, ya, FB yang ingin bertanya, ya, silahkan nanti diajukan pertanyaan ketika kajian kita berlangsung. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.